Ya, ketemu lagi. Wah, seru ya. Saya tuh selalu bilang, politik itu adalah komedi yang lucunya hanya sebagian orang aja yang paham. Barusan saya dapat sebaran press release dari DPP Nasdem. Kalau Om Surya Paloh baru aja pecat pengurus DPP Zulfan Lindan. Yang kemarin bilang kalau Anies adalah antitesanya Pak Jokowi. Apa ya? Nah, untuk konteks apa yang sedang dilakukan oleh Nasdem, ya seharusnya yaitu mencapreskan Anies. Ini kan mungkin maksudnya si Zulfan Lindan itu ya semacam soft campaign lah. Ya kan, semacam promosi halus buat Anies, buat menaikkan nama Anies. Kok yang ngomong dipecat? Ini gimana? Kasihan bukan? Sebentar. Seingat saya, Zulfan Lindan ini kan tercatat sebagai komisaris di BUMN Jasa Marga. Ternyata masih aktif jadi pengurus partai di DPP Nasdem. Ini berarti selama ini dia membohongi banyak pihak dong. Wah, cilaka nih orang nih. Padahal kelasnya komisaris BUMN besar loh. Dan juga pengurus DPP Partai Nasdem. Kok ngibul? Zulfan Lindan ini pernah bilang kalau sudah mengajukan surat pengunduran dari DPP Nasdem. Lah kok hari ini baru dipecat Surya Paloh? Apakah ketika dia bilang sudah mengajukan surat mundur, itu cuma demi dapat posisi wakil komisaris di BUMN Jasa Marga? Jangan-jangan ini strategi aja. Ini kualitas komisaris apaan? Berani membohongi Menteri BUMN. Saya duga Zulfan Lindan ini membohongi Menteri BUMN yang kalau dari suratnya Surya Paloh pagi ini, ternyata Zulfan itu belum mundur dari Partai Nasdem seperti yang ia sampaikan dulu. Atau nih, kalau bukan Zulfan Lindan yang bohongi Menteri BUMN, berarti ya Nasdem yang bohongi Erick Thohir. Waduh, jadi kebongkar semua deh. Ya, jadi begini bos, infonya Zulfan Lindan itu cerita bahwa soal Anies adalah antitesa dari Presiden Jokowi yang viral kemarin itu adalah hasil telaah mendalam, ya, hasil analisa pakai teori yang maha ruwet dari DPP Nasdem. Loh kok yang ngomong dipecat? Anies kembali menelan korban. Ya, setelah banyak figur nasionalis yang mundur dan keluar dari Nasdem, setelah dukungan DPP Nasdem ke Anies, sekarang nasib sial giliran menimpa orang pusat Nasdem sendiri. Seolah-olah kemana Anies pergi, karma kesialan selalu mengikuti. Ya, kemarin-kemarin itu ya, Partai Nasdem itu memang terlihat adem, sejuk, kawan seiring yang banyak banget, ya kan. Sekarang pada lari satu-satu. Ya, dulu itu rakyat juga menikmati berbagai karya Partai Nasdem. Bahkan kawan baik saya banyak yang mengambil jalur politik di partai yang terkenal dengan logo biru kuningnya itu. Tapi lihat beberapa hari belakangan ini, begitu Nasdem mulai mengendorse Anies, publik jadi putar balik 180 derajat. Alasan mereka ya simple, berpaling dari partainya Om Surya Paloh ini itu karena Nasdem tidak satu kata dan satu perbuatan katanya. Namanya saja Partai Nasional Demokrat, bukan Anisional Demokrat. Ya, seharusnya kan menjunjung tinggi nasionalisme di atas kepentingan lainnya. Tapi justru mendorong figur yang baru saja menyandang gelar dari publik sebagai Bapak Politik Identitas Indonesia. Dan hari ini, Partai Nasdem membuat keputusan mengejutkan. Kadernya, Zulfan Lindan, dinonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Dan katanya, ini buntut dari pernyataan Zulfan yang menyebut Anies antitesisnya Pak Jokowi. Membingungkan, bukan? Nah, dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Om Surya Paloh itu, dan juga sekjennya ya, yang juga menteri, sekali lagi juga masih menterinya Pak Jokowi, yaitu Joni Plate, itu menyebutkan kalau keputusan menonaktifkan Zulfan Lindan itu karena pernyataan yang tidak produktif, bahkan cenderung menurunkan citra Partai Nasdem. Karena menurunkan citra Partai Nasdem, makanya Zulfan Lindan dipecat. Kalau mau fair, yang menurunkan citra Partai Nasdem itu bukan cuma
Zulfan Lindan. Kan asalnya dari deklarasi Anies, Bos. Iya, dan bunyi surat dari Nasdem tadi adalah menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Nah, ini sebenarnya juga ada poin yang baru terbongkar sekarang. Karena ketika Zulfan Lindan dulu diangkat, 2 tahun lalu kalau nggak salah, diangkat jadi komisaris Jasa Marga, dia bilang sudah ngajuin surat mundur. Masa 2 tahun lebih nggak ada kejelasan. Dan sekarang kalau dia kemudian dikeluarkan dari pengurus DPP, itu bukan karena dia jadi komisaris. Itu berarti Zulfan Lindan yang bokis, bohong, apa Nasdem yang tidak jujur ke Menteri BUMN? Ya, kemudian atas dasar surat dari Nasdem tadi, sekarang Zulfan Lindan dilarang memberikan pernyataan di media massa atas nama fungsionaris Partai Nasdem katanya. Dan betul memang, belakangan Zulfan Lindan jadi sorotan setelah pernyataan Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi. Padahal Zulfan Lindan ini ketika menyebut soal antitesa, juga menyebutkan bahwa Nasdem sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat, dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Zulfan ini menilai Anies merupakan antitesis atau kebalikan dari Presiden Jokowi sehingga cocok diusung. Artinya bisa jadi soal strategi mengusung Anies adalah antitesa Pak Jokowi itu merupakan informasi yang off the record, rahasia partai. Tapi terlanjur diungkap oleh si Zulfan ini. Dan dugaan saya, kemarahan Surya Paloh karena melihat reaksi publik dan juga para elit partai koalisi yang marah ke Zulfan. Iya, dan setelah pernyataan Zulfan itu, ada komentar dari Mardhani Alisera yang dikenal seperti bestinya Anies. Halo Bang Mardhani. Mardhani bilang begini, bukan antitesis, tapi angin perubahan. Yeah. Kok seneng banget ya Mardhani ini kalau ngomongin angin. Ya, lebih lanjut Mardhani bilang, Mas Anies membawa angin perubahan, bekerja dengan konsep sistematis, semua kebijakan didesain dengan seksama dan integratif. Masyarakat diajak menjadikan Jakarta kota kolaborasi. Begitu kata Mardhani. Masyarakat yang diajak kolaborasi. Kok KPK yang tertarik menyelidiki? Ya, sengkarut Zulfan Lindan yang di DPR masih dipercaya jadi wakil ketua fraksi, sekarang melebar kemana-mana. Selain dipecat dari DPP Nasdem, Zulfan Lindan juga diminta publik untuk mundur dari komisaris BUMN Jasa Marga. Kalau saya dari minggu kemarin sih udah minta Zulfan ini di-kick dari BUMN ya. Masa doyan gajinya tapi mau nyinyirin Pak Jokowi gimana sih? Dan hari ini anggota Komisi 4, komisi berapa? Komisi 6. Komisi 6 DPR, fraksi Gerindra, Andri Rosiade, ikutan menanggapi surat penonaktifan politikus Nasdem, yaitu Zulfan Lindan tadi. Si Andri ini bilang, minta supaya Menteri BUMN, Erick Thohir, mencopot Zulfan dari jabatan Wakil Komisaris Utama BUMN Jasa Marga. Dia bilang, daripada bikin gaduh, membangun lingkungan kerja di BUMN sebagai anggota Komisi 6, saya meminta Pak Menteri BUMN, Erick Thohir, mencopot segera Zulfan Lindan. Itu kata Andri Rosiade. Nah, berarti sekarang kan mungkin ya sekarang ini, Zulfan Lindan lagi galau. Lagi bingung. Mau mempertahankan yang mana nih? Di DPP sudah didepak. Sekarang duduk di kursi komisaris Jasa Marga juga udah nggak tenang. Digoyang. Sebentar lagi bisa saja posisi di wakil ketua fraksi pindah tangan. Atau malah kalau Om Breok ngamuk, bisa-bisa malah di PAW. Iya, dapat surat pemecatan dari DPP, Zulfan Lindan ini malah seneng. Bukannya sedih, malah bikin puisi. Puisinya begini. Dia bilang begini, kursi tidak bergantung kepada orang, tetapi orang yang bergantung kepada kursi. Dasi tidak bergantung kepada orang, tetapi orang yang bergantung kepada dasi. Ini puisi macam apa ini? Mana ada orang bergantung kepada nasi, bunuh diri. Orang bergantung kepada dasi. Aduh, nih pantunnya begini nih Pak. Kecap dalamnya klepon. Cikarang jurusan Magetan. Tiap ada suara telepon, sekarang Zulfan Lindan jadi kagetan.
Semua ini karena siapa? Karena Anies. Kasihan bukan? Saya Mas Jopray. Aman kan?